Di video kali ini pemasangan split type, tapi ini pemasangan agak berbeda. Jadi indoor unit ada di bawah dan outdoor unit ada di atasnya. Biar lebih jelas, kita simak videonya sampai selesai. Aduh, ya guys, selamat pagi. Selamat bertemu lagi sama tukang AC Acakadul. Aduh, nyangkut. Aduh, jalannya susah. Ini naik tangga. Pagi ini saya dapat orderan pasang AC 3 unit. Tapi ada kamar 8 kamar ini. Jadi mau dikongsi-kongsi ini kamarnya, AC-nya, biar semua dapat kesejukan. Ya, ini Rossi sudah mulai pasang indoor unitnya pakai trunking. Jadi ini outdoor unit ada di atas, ada satu kamar di atas untuk penyimpanan atau pemasangan outdoor unit. Yuk kamarnya dulu. Ini mulai dari kamar pertama. Ini kamarnya kecil. Kamar kedua kecil juga. Ini yang Rossi sedang pasang indoor unit. Kamar ketiga kecil juga. Jadi ini kami pasang satu AC, satu unit. Kemudian kamar keempat sama kelima, ini satu unit kongsi. Oke, kamar 7, ini kamarnya lumayan kecil. Ini 2,5 meter kayaknya, kali 2 meter lebih sedikit. Tapi ini kamar yang utamanya, kamar agak besar. Ini kongsi kamar ke-7 sama ke-8. Ini satu unit. Yang ini outdoor unitnya simpan di depan, di bawah sini. Ini KB Shopping Center ya, Kuala Belait Shopping Center. Agak tebal juga itunya ya. Apa itunya, tripleknya. Kita review dulu. Ini AC-nya merek Chico, AC buatan Cina. Model indoor unitnya CS strip 09 BR4S strip X 1 phase 220240 volt. Biasa 50 Hz frekuensinya. Cooling kapasitinya 2500 watt, 9000 BTU. Cooling power inputnya 1000 watt, 4,5 ampere. Rated power inputnya 1500. Rated current inputnya 8,2 ampere. Sudah R410 460 gram. Ya, ini dia indoor unitnya. Ini sudah beda dari model yang pertama keluar. Ini sudah gak ada muncungnya di tepi, kanan kirinya sudah rata.
Ini odor unitnya. Wah, saya balik. Model odor unitnya CU strip 09 GR4V2 strip Y. Berat kotornya 27 kg. Berat bersihnya 23 kg. Dimensinya 810 kali 360 kali 475 mm. Beratnya cuma 23 kg. Tadi indoor unit cuma 9 kg. Odor unit sudah saya buka. Ini penampakannya. Kondensornya warna gold. Ukuran pipanya 3/2 atau 3/8 atau sama 1/4. Saya ukur kakinya dulu untuk pemasangan bracket. Ini ambil tengahnya, tengah lubang ini ke tengah lubang ini. Empat 40 cm ya, 40 cm. Ini untuk pemasangan bracketnya. Sekarang saya sudah berada di tempat odor unit. Ini tepatnya di atas. Ini sudah saya ukur. Ukurannya tadi 40 cm. Ini ke sini 40 cm. Ini lubang untuk dinabolnya atau wall plug-nya. Ini kayak gini. Ukuran sudah cun atau sudah pas. Sekarang saya mau drill buat lubangnya. Untuk 1 PK ini cukup 2 lubang, sudah kuat. Ini bracketnya sudah saya pasang ball nut atau wall plug atau dinabol kalau Indonesia biasanya katanya ini. Ini saya menggunakan yang ukuran 3/8. Sebelum dikencengin bautnya, biasanya dipaskan pakai water pass atau timbang air. Ini yang rata. Bracket sudah terpasang, sudah kencang semua. Jadi di sini ada 2 unit. Ini unit yang pertama dari unit indoor di bawahnya. Ini di sebelah sini nanti saya pasang 1 unit lagi outdoor unit dari indoor unit kamar keempat kayaknya kalau tidak salah. Ini tempat outdoor unit ruangan tertutup. Ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Nanti kalau pemasangan sudah siap semua, nanti saya rekomendasi ke tuan rumah, suruh dibuka ini cerminnya. Kalau tidak dibuka nanti angin yang di sini panas, jadi kompresor nanti cepat overheat. Sekarang Rosi mau angkat
odor unitnya dari bawah. Ini kayaknya, aduh, susah, tempatnya sempit. Nyangkut. Agak ke sini. Yuk terus, agak ke sini. Oke, saya sambut. Oke. Oke. Aduh, agak susah. Oke, odor unit sudah naik. Saya mau angkat. Ya, odor unit sudah terpasang. Sekarang kita lihat Rosi pasang pipanya, pipa tembaganya. Ini di indoor unit. Kita naik ke atasnya. Yang ke atas ini cukup panjang. Wow, sampai kurang lebih 2 meter ya ke atasnya ini. Ya, ini sesi yang saya katakan berbeda. Kita lihat caranya untuk indoor unit posisi di bawah dan outdoor unit posisi berada di atas ketinggian daripada indoor unitnya. Oke, kita simak. Coba segini. Ya, ini kenapa saya dibuat tinggi, lakukannya kayak gini. Ini untuk oil drip, biar si oli tidak masuk ke indoor unit, karena ini indoor unit berada di bawahnya outdoor unit. Oke, sampai cukup. Ini pipa, saya menggunakan pipa ukuran 0.71 untuk ketebalannya 3/8 sama 1/4. Insulasinya pakai Aeroflex ukuran 1212.
Pastikan yang kencang ini untuk pengencangan ininya. Oke. Ini biasanya tempat rawan sekali kebocoran. Antara fairing tidak bagus, pengencangan kurang bagus. Ini biasanya join ini tempat yang rawan sekali, sama di join indoor unit. Untuk kabelnya saya biasa menggunakan kabel ukuran 2,5 mm untuk 1 PK, 2 PK. Ini saya menggunakannya yang 2,5 mm. Dan di odor unit saya pakai flexible hose. Black tip mana black tip? Tadi saya pegang black tip. Oh, black tipnya. Untuk AC Cigo ini power supply masuk ke indoor unit menggunakan original laptop. Jadi ini yang kesini indoor to outdoor saja. Nomor 1, nomor 2 sama grounding. Nomor 1 biasanya left, nomor 2 netral. Untuk insulation atau pipanya ini biar kelihatan lebih cantik lagi, biasanya dibungkus pakai pembungkus warna putih biar kelihatan lebih rapi, sama apa, kalau di pandang mata kelihatan cantik rapi. Ya, untuk sambungan kabelnya kayak gini. Ini coklat saya simpan di nomor 1, biru nomor 2 netral, sama hijau grounding. Bracket outdoor unit yang kedua, unit kedua sudah saya pasang. Ini posisinya seperti itu. Sekarang kita lihat indoor unit yang Rossi pasang. Ini di bawahnya. Ya, ini dia.
Ya, sekarang lanjut lagi Rosi pemasangan unit indoor di kamar yang keempat. Sementara saya mau buat lubang untuk jalan pipanya. Jalan sebelah sana, lubang itu sebelah indoor atas. Nanti pakai trunking jalan. Ya, trunking sebagian sudah terpasang. Ini tinggal ke sini saja trunking untuk drain pipe belum terpasang. Ini untuk pipa ke sebelah sini sudah terpasang. Nah, ini sekarang Rosi sedang masang pipa tembaganya dari sebelah. Nah, ini jatuh apanya? Tunggu. Oke, saya sambut dari sebelah. Ya, pipa sudah terpasang, itu sampai ke atas sudah. Ini untuk pipa tembaganya. Tinggal pipa air belum terpasang. Jadi Rosi mau connect pipa tembaganya dulu ke indoor unit. Sementara Rosi connect ke piping indoor unit, saya mau naik outdoor unit ini ke atas. Tidak tahu sendirian bisa kan enggak. Saya mau coba. Ya, outdoor unit sudah naik. Agak repot juga kalau sendirian. Oke, sekarang saya terus mau pasang, terus connect ke pipanya. Ya, outdoor unit kedua sudah terpasang. Cara pasangnya sama kayak yang pertama. Ini dibuatkan oil trip. Pipanya lebih tinggi biar si oli tidak turun ke indoor unit. Oke, selanjutnya saya mau pasang drainage pipa air yang belum kepasang, sama trunkingnya pun ini belum kepasang juga. Ini tinggal nyambung ke sana. Ternyata Rosi sudah siap di sini. Di indoor unit yang kedua ini sudah terpasang rapi. Drainage sudah terpasang di sebelah sini, tinggal di silikon ini, lagi nyilikon. Oke sih. Oke. Oh, oke katanya. Rosi pemasangan pipa air sama penutupan trunkingnya. Ini di kamar nomor 3. Ya, drain pipe sudah terpasang sebelah sini. Tinggal penutupan trunking. Kita lihat yang ujungnya masuk kemana. Ya, di sini ada pipa besar pembuangan dari air dari atap. Pastikan jangan pipa manhole, nanti AC bisa bau. Waduh, sambil ngebul. Ini yang sebelah sini saya tidak simpan tracking, cukup disimpan insulation saja biar tidak terjadi pengembunan atau condensation. Saya kira cukup sekian video kali ini, sudah terlalu panjang durasinya. Jangan lupa di like, di komen, tentunya di share jika bermanfaat. Jangan lupa lagi di subscribe tentunya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.